Oke, hari ini kegiatannya kita ambil kelompok. Jadi nanti kegiatan kita itu membahas mengenai apa yang sudah kalian tuliskan di lembar resolusi tahun 2024 yang sudah dikasih sama Bu Rosita ya. Nah, dari lembar resolusi itu Ratma melihat ada 4 siswa, yaitu Mbak Almira, Mbak Maudia, Mas Nizam, sama Mas Alfian yang memiliki permasalahan mengenai perasaan malas ya. Perasaan malas, ada malas belajar, ada juga ini yang apa ini, malas melakukan sesuatu, terus kemudian dan tidak menyelesaikan waktu itu tidak membaca, dan itu harus segera kita tangani biar perasaan malas dari anak-anak semuanya tidak berkelanjutan. Nanti kalau berkelanjutan efek negatifnya juga akan terasa pada anak-anak. Dengan kelompok kali ini akan berjalan selama 40 menit anak-anak. Jadi nanti kurang lebih 40 menit kita akan diskusi bersama terkait bagaimana cara kita menyelesaikan masalah yang kalian alami selama ini. Kemudian nanti beberapa ada video edukasi terkait dampak negatif kalau kalian malas itu seperti apa. Kemudian anak-anak kita sebenarnya malas itu ada dampak negatifnya, pastinya menjadi pembelajaran yang pasti. Kemudian untuk diperhatikan anak-anak semuanya bahwa pembentukan kelompok ini sifatnya rahasia. Jadi setelah keluar dari pembentukan kelompok ini tidak ada apapun yang disampaikan oleh anak-anak kelompok ini tidak disebarluaskan. Saya seperti itu. Nah, ketika kita melakukan pembentukan kelompok ini, kita berharap kalian juga memberikan jawaban yang jujur atau memberikan seperti apa yang kalian rasakan sebenarnya, ya kan? Solusi yang kita diskusikan, solusi yang akan kita sepakati itu bisa kita lakukan. Ya, jangan nanti untuk rahasiaannya keluar dari sini silahkan dikit dan kita berikan. Kalau memang ada pelajaran yang baik, silahkan di-share bersama. Selama di kelompok ini pembelajaran yang positif apa yang kalian dapatkan, kalian bisa share. Tapi untuk hal yang pribadi dari teman-teman, bisa diidentifikasi. Sampai sini ada yang dikatakan? Tidak ada? Sebelumnya, memang pengen tahu tapi jamnya siapa? Pak Ibu, apa? PKN, jadi itu sini. Tidak ada ya? Tadi Bapak sudah isi Pak ini, jadi satu hari ini tadi belajarnya dengan menyenangkan atau tidak? Menurut kalian? Biasa aja, memang Bapak biasa aja. Oke, drama paham. Oh, kamu betul aja. Latihan ya? Ikut latihan terus. Semoga berhasil ya, latihannya yang lain dijadikan motivasi biar bisa mengikuti program latihan. Mungkin kalau Mbak Almina tidak akan ini, kemudian mau dia sama Mas Nizam sama Mas Alfian ini di bidang yang lain. Jadi harus tetap semangat dan belajar. Terus kira-kira nih kalau nanti misalkan kita selesai sampai 40 menit, mau langsung dari kelas mau kemana? Mau di sini? Memang boleh. Nanti kalau sudah kembali aja ya. Saya kemana-mana langsung ke Pak Alfian. Oke, Rahma langsung aja. Ini ada lembar resolusi tahun 2024 kalian. Ini yang Mbak Almina. Punya Mas Nizam. Ini Mas Aceh, kamu sudah ada. Mas Nizam berarti di sana. Mas Nizam langsung aja ya, nanti ya. Juga saya nggak tahu. Nggak tahu dia sama Mas Alfian Jati.
coba dibaca apa yang ada di sini, you know. Oke, coba Mbak Aura tuh boleh dibaca Mbak. Enggak, it's okay. Apa yang dirasakan Mbak Aura? Apa yang Mbak Aura rasakan? Enggak malas untuk melakukan sesuatu. Saya dari waktu tidak tertentu, sering dari waktu tidak tertentu. Kalau Mbak mau ya, yang bawah aja. Mas Iza, boleh dijelaskan Mas selama ini kan pasti pernah merasa malas ya kalau belajar ya, karena misalnya kenapa Mas Iza? Ya, benar. Yang disampaikan Mbak Maulidia benar. Sering main game apa? Kalau misalkan malas belajar itu karena apa biasanya? Biar Mas Iza coba biar Mas Iza yang jawab coba. Pernah nggak merasa malas belajar? Pernah. Biasanya kalau malas belajar itu apa? Karena gurunya kok bisa tanpa gurunya mungkin pernah ada pengalaman sebelumnya terkait pembelajaran si gurunya nggak enak. Kalau Mas Iza enggak ya. Berarti Mas Iza karakternya mungkin belajar dengan santai, dengan menyenangkan. Ya kalau malam-malam malah nggak sok-sok dari materinya ya. Mbak Alvira sama Mbak Maulidia juga sama gitu. Mas Alfian enggak itu apa malas belajar soalnya enggak. Kalau Mbak Alvira gimana? Kalau Mas Alfian biasanya kalau malas belajar itu apa? Pernah kan ya? Iya kan ya? Coba boleh dijelaskan nggak kenapa biasanya kok sampai malas belajar itu alasannya apa? Coba harus tahu pikiran nilainya. Nah kalau misalkan kira-kira pas Mas Iza nggak belajar itu kira-kira bener apa enggak? Kalau misalkan kepikiran nilai, kalau nilainya jelek, terus Mas Iza nggak belajar, malas mau belajar, itu kira-kira benar apa? Siapa? Oh iya, Mas Alfian, sorry. Kalau pernah nggak malas belajar? Bola sama belajar itu pernah. Biasanya alasannya kenapa? Kalau nilainya buruk malah malas belajar. Itu. Nah terus biar nilainya bagus terus naik nilainya biasanya Mas Iza ngapain? Mas Alfian, sorry. Belajar lebih giat. Oh iya, monggo Mbak. Ya, monggo. Yeay. Ini nih agak dulu nih Mani sama Mas Alfian itu. Kalau nilainya jelek, malah males belajar. Itu. Enggak malah pengen semangat pengen belajar itu enggak. Sedikit. Biasanya kalau males belajar itu selain karena nilainya yang jelek itu apa? Misalkan nggak Mas Iza tadi nggak suka sama bukunya. Kalau Mas Alfian mungkin ada pengalaman lain yang bikin Mas Alfian
sebenarnya alasan kalian merasa malas belajar itu dari beberapa faktor ya. Kayak Mbak mau bilang tadi faktornya dunia yang lebih gitu ya. Terus karena lebih milih apa ya, kayak sulit untuk mulai melakukan hal-hal karena lebih kayak misalkan belajar dan beres tuh mulainya tuh males ya gitu. Kalau Mbak mau ujian lagi karena malasnya muncul di mana gitu, nggak mau ngapa-ngapain gitu. Udah gini terus nggak mau, bingung mau milih yang mana. Iya mau ngapa-ngapain soalnya ya. Oke, jadi dari beberapa faktor yang kalian sebutkan tadi memang banyak sekali faktor-faktor yang memberikan dampak malas bagi kalian. Kira-kira nih anak-anak, pernah nggak sih kalau merasa malas itu kalian mengalahkan rasa malas itu? Misal kayak enggak, misal tadi disebutkan memulai belajar itu malas, pernah nggak kalah dari rasa malasnya itu? Pengalamannya coba apa dijelaskan, contohnya gimana? Terus mau belajar gitu aja, pokoknya mau belajar terus bawa malas sama belajar ya, bukan tidur terus jam itu belajar untuk belajar. Oke berarti kalian tetap bisa ya. Kalau Mas Nizam sama Mas Alfian pernah nggak mengalahkan rasa malas? Misalkan enggak, misalkan Mas Nizam lagi malas belajar nih, terus Mas Nizam usahanya apa biar nggak malas belajar? Misal HP-nya diseleh nih, atau melakukan hal-hal lain terlebih dahulu. Pernah nggak kayak gitu? Apa Yus berjalan aja pernah? Biasanya ngapain kalau misalkan usahanya biar nggak malas belajar? Main dulu baru belajar. Biasanya mainnya kemana? Main keluar rumah atau mana? Main HP apa itu? Itu berarti tapi tetap tahu ya jadwalnya untuk belajar kapan, kapan. Kayak Mas Riza, pernah nggak? Misal males nanti usaha yang Mas Riza lakukan biar nggak malas lakukan. Yang Mas Riza pernah lakukan aja gitu loh. Nggak usah jawab betul, nggak apa-apa. Maksudnya yang sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Pernah apa enggak? Kayak males gitu pernah nggak? Usaha biar nggak malas lakukan. Menjadikan tak yang menjadi pemicu kalau sampai kalian mengalami rasa malas. Ya. Ini biar kalian mendapatkan pemahaman terkait rasa malas dan apa sih sebenarnya dampak negatif dari rasa malas yang tumbuh dan timbul di diri kalian itu. Drama akan memberikan video selama 4 menit. Tolong perhatikan
Siapa yang pakai? Bulan.
hilangnya rasa malas pada diri kita itu adanya juga pada diri kita sendiri, timbulnya juga ada pada diri kita sendiri. Tadi karena kenapa berapa bilang tanya ke kalian ya, selama merasakan rasa malas itu usaha apa yang sudah dilakukan? Kalau kalian sudah mampu mengusahakan agar rasa malas itu hilang, berarti kalian sudah satu step di atas. Ya, berarti kalian ada kemauan nih biar rasa malas itu hilang. Kalian ada usaha agar rasa malas itu hilang dan kalian bisa menyelesaikan. Laki-laki yang mau menyampaikan kesimpulannya, cowok-cowok tidak ada. Tadi memperhatikan videonya, kira-kira videonya tadi isinya apa? Kalau misalkan malas belajar, akibatnya adalah contoh di video tadi itu saat pelajaran itu dampaknya karena begadang akhirnya tidur di kelas saat pelajaran. Nah di video tadi juga dijelaskan kalian tidur saat pelajaran juga akan mengakibatkan nilai kalian jelek. Maka dari itu anak-anak juga harus bisa untuk mengatur waktu belajar. Baik tadi yang di video yang masnya pas ulangan juga belajar, tapi belajar sampai subuh. Apakah itu jadwalnya baik sebagai siswa? Ya kan ya, belajar sampai subuh bukan malah bodoh pelajaran yang dipelajari malah ngantuk, akhirnya pas di sekolah kedandan karena kesiangan dan akhirnya ngantuk tidak mengerjakan soal dengan akhirnya nilainya jelek. Nah, kalau misalkan pada diri kalian sendiri, menurut kalian kan pasti perbuatan kita. Kalau dari ini aku berapa mau cocok yang jawab biar nggak terjadi seperti apa yang di video tadi, kira-kira apa yang harus dilakukan? Harus sering melakukan masa males, contohnya tidak main game, terus tadi whatsappan selamaan ya, tadi main game, whatsappan, kemudian melakukan kegiatan yang kurang bermanfaat. Ya benar masih tadi belajar, tapi belajarnya tidak mengenal waktu. Artinya apa yang dipelajari tetap tidak masuk pada diri. Kalau Mbak Almira juga kegiatan yang mungkin dilakukan biar tidak seperti pada video tadi, kira-kira Mbak Almira akan melakukan tadi kan masih siangan karena semalam itu belajar, tapi belajarnya sampai subuh. Sebelum belajar malah dianan main game dan yang lain-lain. Kira-kira biar tidak terjadi seperti yang dilakukan apa di video tadi itu, kira-kira Mbak Almira apa yang mengatur waktu dan menunda hal yang contohnya apa? Main game, whatsappan, juga nonton video, jadi juga hal-hal yang tidak seperti belajar ya. Kalau belajar kan pasti penting sekali, apalagi tadi situasinya pasti sedang ujian. Kalau kalian nanti berada di posisi tersebut, kalian juga ulangan, terus kalian juga melakukan hal yang sama, pasti dampaknya juga seperti yang ada pada video. Jadi sebisa mungkin anak-anak harus mampu untuk melakukan dalam seperti itu ya. Misalkan nanti anak-anak semuanya bisa belum mau tanya satu lagi, kira-kira setelah ruangan ini, setelah kita melakukan pembelajaran kelompok terkait bagaimana cara mengurangi rasa malas dan sedih, apa yang akan kalian lakukan untuk satu hari setelah sekolah sampai nanti malam, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Mbak Alna dulu, nanti gantian sampai Pak Satya. Menentukan hal yang akan dilakukan seperti membuat jadwal ya. Misalkan sekolah kuliah, habis pulang sekolah, makan dulu, habis makan, bolehlah main HP sebentar, habis itu belajar.
pulang sekolah ini. Sudah tahu ya gimana caranya mengurangi masalah dan pola terjangkau dan belajar bisa pintar. Coba Mas Riza setelah pulang sekolah ini kira-kira apa yang akan dilakukan Mas Riza? Les. Mas Riza ikut les di mana? Berarti pulang sekolah langsung les. Biasanya kalau pulang les nggak belajar lagi apa belajar lagi? Belajar sedikit. Berarti kalau Mas Riza kan sudah ada jadwal tetapnya ya. Misalkan tadi pulang sekolah les, jadi ada belajar. Terus habis itu pulang ngaji, habis ngaji belajar sedikit lagi. Habis itu baru melakukan kegiatan yang lainnya. Berarti semangat untuk belajarnya, untuk menghilangkan rasa malasnya harus lebih ditambahkan. Kalau Mas Alfian boleh dijelaskan nggak kira-kira nanti habis pulang sekolah? Saya sebentar ngaji. Biasanya kalau belajar jam berapa? Oh iya. Sampai. Berarti sebenarnya anak-anak itu sudah memiliki jadwal ya. Biasanya kalau kayak tadi pulang terus apalagi tadi makan itu les juga malam. Oh nggak setiap hari malam, lesnya malam bukan di rumah, lesnya nggak setiap hari. Mas Rizal juga les setiap hari, berarti nggak setiap hari ya. Kalau Mas Alfian juga les nggak belajar oh les kalau misalnya berarti karena kalian juga sudah memiliki jadwal yang sekiranya belum tepat, itu bisa diubah kembali ke jadwal yang lebih tepat ya. Nanti kalian tidak berjuang saja, boleh main cuman semua itu harus tetap tahu waktu biar tidak apa ya gak kesenangan main terus akhirnya kan lupa belajar. Oke, jadi kegiatan pembinaan konseling kita hari ini pembinaan kelompok kita hari ini kira-kira motivasi belajar kalian menunjukkan apa yang kalau dari 1 sampai 10 saja berapa Mbak Alvira? Karena tadi sudah tahu dampak negatifnya kalau mau belajar itu apa kan ya tahu ya. Nah boleh Mbak Maudi 9 boleh bagus Mas Rizal 7 boleh Alfian 7,5. Oke, berarti kan tetap ada peningkatan di belajar. Semoga video yang pertama tadi bisa menjadikan pembelajaran kalian agar rasa malas kalian belajar bisa berkurang karena kalian tahu apa dampak negatifnya jika kalian merasa malas. Ingat nggak tadi kata-katanya apa? Kesuksesan itu tidak akan diraih oleh orang yang malas. Jadi perilaku malas pada diri kalian bulan berharap dengan melalui proses yang tentunya bisa berkurang dan motivasi belajarnya bisa berkurang. Ada yang ditanyakan sampai sini apa? Tidak ada? Sudah cukup ya? Tidak ada beberapa anak ini karena sebentar lagi sudah waktunya pulang. Terima kasih untuk waktunya yang sudah diluangkan untuk kegiatan kelompok ini ya dengan konseling pembelajaran ini. Semoga apa yang kita belajar ini diskusikan bisa kalian lakukan dengan benar karena kalian keluar sehingga motivasi kalian bisa meningkat lagi, malas-malasnya bisa lebih